1. Pada rangkaian di samping ini hitunglah A. Arus yang melewati resistor 2 ohm. B. Beda potensial antara titik A dan B. Kita akan menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus dan juga hukum Kirchhoff tentang tegangan atau KCL dan KVL. Oke, sebelum itu kita buat dulu arusnya, arahnya mau kemana begitu. Berarti di sini ada 3 arus. Yang I1 misalkan di paling atas. Kira-kira arahnya bakal kemana? Kayaknya bakal ke kiri. Kenapa? Karena ada sumber tegangan 12 volt. Jadi ini kan positif, ini negatif. Berarti kayaknya nanti I1-nya dari positif ke negatif, jadi ke kiri. Nah, sekarang yang I3 dulu. Yang paling bawah. Itu ke kanan kayaknya, karena masuknya ke negatif. Begitu. Nah, sekarang untuk yang I2 bebas, karena mungkin kurang jelas arahnya kemana. Tapi karena yang 12 volt itu lebih kuat daripada yang 8 volt yang di bawah, berarti kayaknya bakal mengikuti yang 12 volt. Kayaknya, kita lihat nanti. Ini I2. Nah, itu udah arusnya. Jadi kita bisa melakukan KCL. Kita lihat di titik A. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan 0. Boleh. Tapi saya lebih suka yang arus masuk sama dengan arus keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, sekarang KPL-nya. KPL. Loopnya yang atas berlawanan aja karena supaya searah dengan arusnya. I1 dan I2 searah dengan loopnya. Nah, terus untuk yang loop 2 karena ada 2 yang berlawanan ya bebas. Coba berlawanan juga. KVL loop 1 menunjukkan bahwa nah, ada 2 cara. Cara pertama yaitu kalau ketemu kutub negatif duluan berarti negatif. Kalau resistornya searah, nah ini misalkan loopnya ke kiri, berarti ini negatif dan ini positif karena searah. Ada juga ini cara 1, ada juga cara 2. Kalau misalkan loopnya masih ke kiri, ini positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, ketika kita berpindah begitu dari kanan ke kiri, karena itu arah loop kita kan, berpindah dari kanan ke kiri, amati tegangannya dari negatif ke positif. Naik atau turun? Naik kan? Berarti positif. Nah, sekarang untuk resistor, misalkan arah arusnya ke kiri juga. Resistor itu, ini ada I, ya, misalkan. V sama dengan I kali R, ya kan? Nah, V-nya V yang mana? Apakah positifnya di sini, negatifnya di sini, atau sebaliknya? Dan yang benar adalah sesuai dengan gambar ini. Jadi I-nya mengalir dari positif ke negatif. Itu untuk resistor. Nah, sekarang kita lihat. Dari kanan ke kiri. Tegangannya naik atau turun. Di sini kita lihat dari positif ke negatif. Berarti turun, negatif. Mungkin kelihatannya beda. Tapi nanti hasil akhirnya bakal sama. Oke. Nah, sekarang ini. Indah. Kafe loop 1. Satu. Berarti saya mau pakai yang cara 1 yang kita tahu di SMA ya kan.
Kita mulai dari sini. Berarti minus 12 tambah 2I2. Nah, kenapa 2I2? Karena V untuk resistor itu sama dengan I kali R. I-nya I2, R-nya 2. Oke. Sekarang yang 4 ohm. Tambah 4, I-nya beda nih. I-nya I1. Nah, dari sini kita lanjut. Sudah. 2I2. Sederhanakan saja ya. Bagi 2 semua sisinya. Tambah 2I1. I1 duluan. 2I1 tambah I2 sama 6. Cuman oh iya, yang KCL ini bersamaan 1, berarti ini bersamaan 2. Sekarang KVL KL 2. Oke. Mulainya dari titik A, berarti min 8 tambah 6 I3 min 2I2 sama dengan 0. Oke. Bagi 2 lagi, berarti nanti dapatnya min I2 tambah 3I3 sama dengan 4. Oke. Sekarang apa sih yang ditanya? Kita jauh-jauh gini tapi nggak tahu apa yang ditanya. Arus yang melewati resistor 2 ohm. Nah, kira-kira mana yang jalur yang paling gampang? Apakah dengan meninjau arus I1, I2, atau I3? Kalau I1 kan ada, I1 dan I3 kan ada sumber tegangan. Jadi yang paling enak ya I2. Kita cari aja I2. Nah, berarti, oh ya belum sampai sana. Ini persamaan 3. Nah, persamaan 2 ini, nah, yang ini kita masukkan dulu si persamaan 1, si KCL tadi. Jadi kita dapat 2I2 tambah 2I3 tambah I2 9, 6. Betul kan? Cek dulu. Oke, kayaknya udah betul. Berarti 3I2 tambah 2I3 sama dengan 6 sama 2. Sekarang, tadi kan kita mau nyari I2. Berarti yang harus kita eliminasi adalah I3. Berarti kita harus menyamakan I3. Caranya adalah, ya, eliminasi. Yang kedua kali 3, ketiga kali 2. Kita dapat, pelan-pelan. 9 I2 tambah 6 I3 sama dengan 18. Persamaan 3 jadinya min 2 I2 tambah 6 I3 sama dengan 8. Sebentar, cek dulu. Oke, kayaknya udah benar. Oke. Kita kurangi 9 min 2. 11 berarti ya. Jangan salah, oke. Negatifnya 2 kali. 6 I3 hilang, 10. I2 sebenarnya 10 per 11 ampere. Iya, angkanya emang kurang bagus. Nah, sekarang kalau kita disuruh mencari, oh sebentar, oh yang A, ya, ada dulu. Harus yang melewati resistor 2 ohm. Iya, berarti I2 kan? Jawabannya adalah 10 per 11.
10/11. Sekarang B. Beda potensial antara titik A dan B. Nah, kita amati. Dalam resistor, sekali lagi, nah yang ini, harus melihat cara dua. Pokoknya nggak bisa dinegosiasi. Harus pakai cara dua. Kalau mau menghitung beda potensial di antara kedua titik. Harus cara dua. Berarti, kalau ini arah I2, tadi positif kan I2-nya? Nah, berarti udah sesuai arahnya tuh. Berarti ini positif, negatif. Jadi positif ke negatif. Berarti A itu positif, B itu negatif kan? Ya, positif, B itu negatif. Yang ditanya, beda potensial antara titik A dan B. Nah, sesuai konvensi, nanti kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu, berarti ini VAB. VAB itu sebenarnya VA min VB. Nah, sekarang kita masuk sini. Di sini aja kali ya, bisa-bisa. Muat. V seberang IR kan. V-nya VAB, I-nya I2, R-nya yang 2. Berarti VAB sama dengan I-nya 10/11 kali 2 sama dengan 20/11 volt. Nah, bentar. Lihat dulu yang ini. Udah sesuai berarti ya. Yang VA-nya positif, VB-nya negatif. Kalau misalkan nanti yang ditanya VBA, berarti negatif. Sekali lagi, VAB artinya VA dikurang VB. Berarti yang A lebih positif. Begitu. Oke, ya udah. Ya memang untuk soal-soal yang kayak gini, arah itu sangat penting. Harus benar-benar diperhatikan. Oke. Ini kalau misalkan mau apa penjelasan lebih lanjut, 20/11 volt, lebih tinggi di A. Lebih tinggi di A. Di A. Atau positif di A gitu. Boleh. Kalau misalkan nanti UTS gitu kan. Siapa tahu nanti diminta ininya. Mana yang lebih besarnya gitu. Siapa tahu kan. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Diketahui kecepatan sebuah proton adalah sekian. Dalam medan magnet uniform B sebenarnya sekian. Pada saat ini, berapakah A. Gaya magnet proton dalam vektor? B. Sudut antara kecepatan dan gaya di soal A. Yang C. Sudut antara kecepatan dan medan magnet. Sekedar mengingatkan kembali. Kalau ada dua vektor A dan B, berarti A dot B sama dengan, misalkan, ya, harus benar-benar, ini harusnya udah paham ya. Kalau A vektor itu sama dengan, ini kan 3 dimensi, berarti AXI tambah AYJ tambah A, A, Z, K. Jadi, ini komponen X, ini komponen Y, ini komponen Z, terus yang ada di atasnya itu topi-topi itu disebutnya vektor satuan. Ya. Jadi kalau misalkan di soal itu ada minus 2i gitu kan, yang V-nya. Yang V-nya minus 2i tambah 4c minus 6k. Berarti AX-nya min 2. Oh ya, ini satuannya ya. Meter per sekund. Berarti min 2 meter per sekund. AY-nya 4 meter per sekund. Minus 6. Oke. Harusnya itu udah paham ya. Sekarang yang ya. Sekarang yang A dot B juga harusnya udah paham sih. A dot B.
dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Terus sifatnya apa A dot B ini? Sifatnya adalah skalar. Perkalian antara vektor itu kalau dot skalar. Ini skalar. Sedangkan kalau A cross B itu vektor. Sama dengan I, C. Ini determinan dari matriks ini. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Ya harusnya juga udah paham kan determinan kayak gimana. Ya pokoknya gitu lah. Oh iya, dan vektor, oke. Tapi arahnya kemana kalau vektor? Nah, kalau misalkan A cross B itu nilainya tidak nol, berarti arah vektor dari, misalkan ini A cross B sama dengan C gitu ya. Misalkan ini sama dengan C. Berarti C itu selalu tegak lurus dengan A. C juga selalu tegak lurus dengan B. Kalau masalah kenapa, aku juga kurang tahu. Kalian bisa cari sendiri apa penyebabnya. Oke. Ini penting nanti ya, sangat penting. Sekarang A, gaya magnet proton. Berarti ada V, ada B. Berarti kita pakainya gaya Lorentz, ya kan? Gaya Lorentz itu F sama dengan Q V cross B. Nah, di sini nggak dikasih tahu ya si muatan protonnya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19, iya, Coulomb. Nah, kalau proton sih enak ya, udah positif gitu. Kalau misalkan elektron nanti harus benar-benar teliti karena negatif Q-nya. Jadi kalian harus benar-benar memperhitungkan itu. Kalau proton ya tinggal langsung aja masukin. Karena kalau minus berarti arahnya terbalik gitu. Nanti di nomor 3 apalagi nih. Di nomor 3 nanti bakal ada kasus. Dia itu Q-nya negatif. Jadi harus kayak gimana? Ya, harus diperhitungkan. Oke, 10 minus 19. V cross P. Sebentar. Oke, berarti buat matriks lagi gitu kan. I, C, K. V-nya tadi minus 2 plus 4 sama minus 6. Oke, yang B-nya 2 minus 4, 8. 2 minus 4, 8. Tapi kalian perhatikan satuan di sini. Ini udah sesuai SI. Ini enggak, belum sesuai. Kalian harus kali 10 pangkat minus 3. Kan itu mili Tesla. Oke, jadi ini kali lagi dengan 10 pangkat minus 3. Oke, berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 21 kali, tulis lagi deh. Minus 2, 2 minus 4, 8. Tulis lagi 2, bebas ya kalian mau pakai cara apa. Kalau misalkan mau pakai cara sarus juga boleh. Aku pakai cara ini dulu. 2 minus 4. Oke. Berarti ini 32. Ya, ya, 32. Yang ini minus 24. Ya nggak apa-apa deh. 24 I
tambah, oh enggak, kurang ya, tambah minus 24, berarti tambah ya, kok 24, kok 24 sih, minus 12 tambah, oke, tambah 16 berarti kan, minus C tambah, harus harus teliti kayaknya ya, apalagi nanti kalau UAS nggak boleh, UAS UTS ya, UAS juga nggak boleh pakai kalkulator, berarti itu 8 min 8 kali, oke, nanti dapat hasilnya 1,6 kali 10 minus 21, berarti 8 8i tambah 4c, oke, satuannya Newton, berarti nanti dapat gini, 1,28 minus 21 i tambah 0,4 kali 10 pangkat minus 22 c. Hmm, eh, berarti nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Newton, kan F kan, gaya Newton, gaya Lorentz. B, sudut antara kecepatan dan gaya di soal A. Nah, ini datanya di sini. F sama dengan QV cross B. Berarti F tegak lurus dengan V, F tegak lurus dengan B. Yang ditanya apa? Kecepatan dan gaya, yang ini berarti. Berarti langsung 90 gitu. Tapi masalahnya ini esai gitu. Nanti jangan-jangan disuruh membuktikan dan sebagainya gitu kan. Nah, oh ya, berarti di sini sudut antara A dan B, misalkan yang ini masih masih kasus yang tadi ya, yang contoh yang A dan B. Cos theta, theta itu sudut antara A dan B, misalkan ini A, di B, berarti theta. Sebenarnya A ke B per besar A kali besar B. Nah, ada juga yang pakai sin theta gitu. Sin theta sama dengan besar dari A cross B dibagi tadi besar A kali besar B. Masalahnya ini kurang manjur gitu. Aku tidak menyarankan. Karena kalau sin theta nanti bisa di kuadran 1, bisa juga di kuadran 2 kan hasilnya. Kalau cos theta, enggak, bentar. Gimana ya? Ya itu mah pokoknya urusan orang matematika lah. Pokoknya jangan pakai sin theta. Karena ya cross juga susah kan ngitungnya. Kalau dot kan gampang. Ya, biar lebih gampang gitu kan. Oke. Anggap kita disuruh membuktikan. Anggap lagi UTS. Oke. Tadi apa yang kita butuhkan? A dot B sama besar A dan besar B. A dot B. Kok A dot B? F dan V kan? Itu kan baru contoh yang A dan B. Kecepatan dan gaya. Kecepatan dan gaya. Kecepatan dan gaya. Hmm, ini F-nya. Oke. V-nya tadi aku lupa. Oh, ini ada di sini. Minus 2 kali 1,28 minus 21 itu yang sumbu X, sumbu Y-nya 0,4 kali 10 pangkat
minus 22. Hmm, kan V-nya dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, kan komutatif juga iya. Hmm, yang C-nya berarti kali 4. Yang K, F-nya nggak punya komponen di sumbu Z, jadi udah 0. Ini kalau misalkan kalian hitung hasilnya 0. Kok beda? F. Kalau hasilnya 0 ya udah. Cos theta 9. Hmm, tadi oke, ulangi lagi. Yang atas otomatis 0. Dan kedua vektornya itu nilainya tidak 0. Berarti 0. Kalau cos theta-nya 0, berarti theta sebenarnya 90. Oke, sekarang yang C. Berarti terbukti ya bahwa yang ini benar, yang ini. Nah, ini benar. Berarti. Oke, sekarang yang C. Sudut antar kecepatan dan lama. Hmm, kecepatan dan medan. Berarti V dan B. Cara yang sama, V dot B dulu. Sama dengan, ini kayaknya nggak akan ada di ujian. Pasti nggak ada. Kalau misalkan angkanya jelek ini, nggak mungkin sih. V dot B. Hmm, bentar. Oke, kayaknya tadi minus 246. Tulis lagi aja deh. Minus 24, minus 6 kan? Minus 6. Minus 6 ke B. 2 minus 4, 8. 2 minus 4, 8. Kali 10 pangkat min 3, jangan lupa. Oke, minus 4, minus 16. Ya benar. Minus 4, minus, ya terus minus 48. Nanti ini berarti 68. Minus 68. Kali 10 pangkat minus 3. Oke, berarti kita harus cari besar V-nya. Hmm, berarti ya minus 2 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah minus 6 kuadrat. Jadi kalian dapat hasilnya 2 akar 14. Untuk yang B sekarang. Apa? Hmm, kita bisa keluarin 10 pangkat min 3-nya kan? 2 kuadrat tambah minus 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini nanti hasilnya 2 akar 21 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, sini cos theta sama hmm, ya tadi cos paper serbu minus 8 minus 3 akar 14 akar 21 kali 10 minus 3 dapat minus 17 akar 6 per 42. Ya, angkanya sangat jelek. Makanya nggak akan muncul sih. Tapi sekedar, ya apa, sekedar pemahaman konsep ya kan. Yang satu.
17,2. Kita dapat hasilnya 172,5 derajat. Itu jawabannya. Sekarang nomor 3. Nah ini yang aku bilang. Arah sangat penting. Cross dengan tangan, menggunakan ya tangan, harus di luar kepala. Ada banyak caranya, ya aku anggap kalian ngerti lah. Yang pertama, kalau misalkan aku pakai keempat jari, telapak tangan dilurusin, terus misalkan nih, yang tadi masih sama A cross B sama dengan C, berarti telapak tangan dilurusin dari A diputar ke B gitu. Nanti jempolnya si C gitu. Ya, silahkan pelajari dulu ya kalau misalkan belum belum paham tentang arahnya. Nah, dan juga sebelum itu nih ya. Di sini bakal ada X, Y, Z. Kalian harus perhatikan bahwa bentar. Ya, oke. Bahwa jangan di situ ya. Sebentar. X, Y ya boleh sini terus Z. Kalau misalkan kalian menggambar koordinat 3 dimensi, X cross Y harus Z gitu. Berarti ini valid, dan ini juga valid. Coba bentar, cek dulu. Oh ya benar, oke. Bentar. X, Y, Z. Jadi kalau misalkan ini ditukar, bakal salah nanti. Jadi hati-hati. Oke. X cross Y. X cross Y harus Z. Kan lambangnya IJK ya. Oke. I cross J harus K. I cross J. Ini sekedar mengingatkan ya. Sebenarnya ini kan nggak masuk ini. Secara teknis nggak masuk materi. Tapi ya harus udah paham. I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. Dan K cross I. K cross I sama dengan J. Nah, cek dulu. Oke, benar. Oke, itu dasarnya ya. Sebuah muatan Q1 plus Q. Ya, soalnya juga belum dibaca kan. Sebuah muatan Q1 plus Q. Kok plus? Sebuah muatan Q1 min Q bergerak melingkari muatan lain Q2 besarnya plus Q pada jarak R. Agar muatan Q1 dapat bergerak lurus dan tidak lagi melingkari muatan Q2. Nih, melingkari ya. Ini akan sangat penting nanti. Dan tidak lagi melingkari muatan Q2. Diberikan medan magnet serba sama. Tentukanlah berapa besar medan magnetik yang harus diadakan dan arahnya. Bila muatan Q1 bergerak melingkari muatan Q2 pada bidang YZ dengan arah putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam dilihat dari sumbu X. Wah, ini kan banyak arah-arah kan. Makanya kita harus hati-hati. Oke. Q2 dia yang dilingkari Q1. Berarti enaknya kita simpan Q2 di tengah-tengah koordinat. Tadi gimana sih? Aku pilih yang mana ya kira-kira? Yang lebih enak sih yang ini ya. Yang pertama. X, Y, Z. Apa yang kita dapat? Q2 di sini. Q2 plus Q. Dan Q1. Aku waktu ngelihat soal ini asumsinya Q2 ditahan gitu di tempat.
Jadi diam aja gitu, nggak terpengaruh oleh Q1. Kan bisa aja Q2 mengelilingi Q1, Q1 mengelilingi Q2. Oke, misalkan Q1 di Y ya. Kalau misalkan di Z juga boleh, kalau misalkan di sini boleh, di sini boleh gitu. Di semua titik-titik ini boleh, tapi biar gampang kita di Y dulu. Oke. Agar muatan Q1 dapat bergerak lurus dan tidak lagi melingkari ini ya. Diberikan medan magnet serba sama. Oke. Antara Q1 dan Q2 ada gaya Coulomb. Ini besarnya. R besar ya tadi jaraknya. Si radiusnya. Ya, oke. R kuadrat. Kalau misalkan dia melingkari, itu ada rumusnya gitu. Ada rumus gaya sentripetal. Sama dengan mv kuadrat per r besar. Sama dengan mv kuadrat r. Kalian bisa melihat di sini. Tidak lagi melingkari. Kira-kira gimana tuh logikanya? Dia bergerak, awalnya dia melingkari, terus dia lurus gitu ke sana. Berarti kita harus benar-benar memahami hukum Newton. Ada tiga, kalian harus sudah tahu. Yang pertama itu mengenai inersia. Kalau misalkan Q1 tidak tidak lagi mengelilingi Q2, berarti sigma F-nya 0 gitu. Dia kecepatannya konstan gitu. Kalau kecepatannya konstan berarti ya ini sigma F berangkat 0. Jadi sebelum diberi gaya magnet, dia itu diam. Salah. Sebelum diberi gaya magnet dia itu bergerak melingkari kan. Sesudah diberi medan magnet, dia tidak lagi melingkari gitu. Jadi ini untuk sebelum medan magnet. Misalkan ini F-nya kan ini ada dua lah nanti. Ini F elektrik misalkan. F oleh medan listrik. Kayak gini. Oke. Sesudah medan magnet, sigma S berapa? 0. Kalau ada medan magnet berarti nanti ada FE, ada FB gitu. Ada gaya yang disebabkan oleh medan listrik, yaitu interaksi antara dua ini kan, Q1 dan Q2, dan juga ada gaya Lorentz, FB. Ya ini sekedar lambang ya, biar mudah. Nah, jadi hubungan antara FE dan FB apa? Hubungannya adalah mereka besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi di sumbu Y misalkan ya, misalkan dia si satunya di sumbu Y, berarti ini FE, ini Y ya. FE, F ini FB. Oke, berarti ke Y positif. Nah, oh ini, ya oke lah. Nggak usah dulu arahnya deh. Berarti kita sepakat arahnya berlawanan. Besarnya ya sama. Jadi, sebenarnya besarnya ya. Sebenarnya F ini, ya ini juga besarnya. Ini juga besarnya. Oke. Ya ini mah
Pokoknya arahnya menuju menuju Q 2 aja selalu. Ya sama, kaki 1 Q 2 per R besar kuadrat itu si FE. Jangan gitu deh. Si FE-nya Q1 Q2 per R kuadrat. Oh ya, Q1-nya berapa? Dua-duanya sama-sama plus Q. Masih mutlak ya. Sama-sama besarnya ya, besarnya Q. Q minus Q. Ya, Q kuadrat kan. Q kuadrat per R kuadrat. FB-nya besarnya ya, berarti QVB langsung aja. Gak usah menentukan arahnya. Oke. Nah, V-nya ini apa? Dari sini. V yang tadi. Jadi dia bergeraknya awalnya dengan kecepatan V, setelah lepas pun dia kecepatannya juga tetap V gitu. Enggak, ya kecepatannya tetap V meskipun arahnya mungkin beda begitu. Jadi kalau ini kita lihat bentar. Hmm, iya benar sih. Kita disuruh mencari B. Q-nya ada, berarti V sama dengan sebentar. Pertanyaannya apa? Besar medan magnet, besarnya kan. Ya oke, berarti ya B sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat Q R kuadrat Q V. Q V, V kecil. Ini kecepatannya. V. Nah, V-nya ya dari sini berarti. K Q1. Oh enggak, ya. Nah ini sebelum kena medan magnet, sigma Fs-nya ya cuman Fe. Karena belum ada medan magnet. Jadi kita dapat K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan M V kuadrat per R. Oke, pelan-pelan. V kuadrat sama dengan K Q1 Q2 R per R kuadrat kali M. Ini V sama dengan akar K. Ya. Ini kan sama ya tadi. Dan gak usah dipedulikan lah apa eh, positif negatifnya karena udah jelas arahnya. hmm, Q kuadrat per MR. K-nya ya kan konstanta. Q-nya ada di soal. R kuadratnya ada di soal. Ini ini juga Q ya berarti. Q besar. Nah, ini Q besar dari si Q2 gitu. Ini Q1 ya. Yang ya berarti Q1 berarti. Ya itu sebenarnya Q1 yang ini. Ini tuh Q1. Dan harusnya negatif kan? Minus Q. Tapi karena di sini kita menghitung besarnya aja, bukan arahnya. Nanti arahnya bakal lebih susah. Enggak. Ya, pokoknya beda lah arahnya. Berarti ini ya, ke Q per R kuadrat. Itu dulu deh. Nanti satu per V-nya nanti lagi.
Yang ini kan. Oke. Waduh. K Ki per R kuadrat. Berarti kalau satu per V. MR per hmm, K Ki kuadrat. Ada ribet. Ya, gini aja deh. K pangkat setengah. Bentar. Biar K pangkat setengah ya. Ya K pangkat satu min setengah gitu kan. Ki-nya. Ya, Ki-nya bisa langsung cari berarti. Eh, M-nya dikasih tau nggak sih? Oh, enggak ya. Oke, oke, oke. Justru M-nya yang nggak dikasih tahu. Berarti salah. Bukan gini. Ini udah benar. Ini udah benar sih. Cuma ini yang salah. Bentar. Ini justru hmm, kaki kaki per R sudah ya. Hmm, Oke, ternyata nggak dikasih tahu sih. Ini M-nya berapa untuk si satu ya. Ini M1 semuanya. M1 satu. Ini juga satu satu. Seperti ini. K Ki per R kuadrat satu per V. Satu per V M1 R per K Ki kuadrat ini coret. Nanti dapat hasilnya M akar M1. Ah, malas dengan akar. M1 setengah kali R pangkat minus 3/2 kali K pangkat setengah. Sebentar cek dulu. Oke, kayaknya ini udah benar. Itu baru besarnya ya, belum selesai. Sekarang sih arahnya. Sekali lagi, FB dengan QV cross B. Iya benar. QV cross B. Q-nya minus. Minus Q. Ini kan Q berapa sih? Q1 ya. Minus Q V cross B. FB
Oke. Mana yang mau diminuskan? V-nya boleh, B-nya boleh, F-nya juga boleh. Biar gampang, yang diminuskan si FB-nya. Jadi gini. V cross B. Berarti minus FB arahnya kemana? Ini ke ya positif. Berarti sekarang ke nya negatif. Berarti jempol kalian ke Y negatif. V-nya berarti si keempat jari kalian itu arahkan ke Z. Karena dianggapnya di Y gitu. Si Q1-nya. Berarti V-nya ke sini. Nah, sekarang kemana kalian memutar jari keempat jari itu? Ke X kan? Ke X negatif kan? Ya, berarti ini B-nya. Coba cek sekali lagi. V cross B sama dengan minus FB. Betul nggak? Nggak betul kan? Ini minus FB. Sekali lagi. Ya, ini biar ini minus FB. V cross B minus FB. Oke, udah benar. Oke, sekian. Sebentar dulu. Ini besarnya berarti kalau misalkan vektor itu minus I. Oh iya, belum dijelasin ya. Bentar. Berlawanan dengan arah putaran jarum jam dilihat dari sumbu X. Misalkan kalian di sini gitu kan. Bentar. Kalian di sini. Jadi kalau berlawanan ya tadi udah benar ke sini arahnya. Ke sini. Oke, dah, sekian.